Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wa kafa. Wassalatu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Alhamdulillah, bismillah, bini'matillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka thalabul ilmi, yaitu kajian Sahih Bukhari dengan judul Sifat Wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para jemaah, alhamdulillah kita sama-sama pertama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara Fadli Hakim. Kepada Fadli Hakim, falyatafaddal mashkur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Baik, saya akan bacakan surat Al-Maidah ayat ke-6. Silakan didengar dan disimak dengan baik agar kita mendapat rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala sarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan famsahu biwujuhikum wa aydikum walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, haus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Kang Fadli. Alhamdulillah kita memasuki acara yang paling utama, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Elan Sumarna MAG. Untuk itu diingatkan kepada para jemaah untuk mengisi presensi yang telah disediakan dan memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang disampaikan akan kita dapati. Kepada Pak Elan, waktu dan tempat kami persembahkan. Falyatafaddal mashkur.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bersua kembali dalam kajian hadis yang insya Allah pada kali ini kita masuk pada kitabul wudu, yaitu bab tentang wudu yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan kitabul ilmi, bab tentang ilmu. Hadirin sekalian yang mulia, pada sore hari ini kita masuk pada bab tentang, sebenarnya ada sebelum kepada bab ini Imam Bukhari dengan babu maju kita bisa langsung saja ke bab tentang babu latu baru sholatun di ghairi tuhuri. Jadi kita langsung loncat ke bab tentang bab latu balu sholatun, bab tentang tidak diterimanya sholat di ghairi tuhurin jika tidak suci, begitu. Nah, hadirin sekalian, dalam memulai bab tentang ini, Imam Bukhari mengutip salah satu ayat yang sering kita jumpai dan yang yakni Al-Maidah. Kita bacakan hadirin sekalian. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kalian berdiri ila shalah, untuk sholat. Nah, maksudnya walaupun ini kalimatnya menggunakan kalimat fi'il madhi, kata menunjuk lampau, tetapi maksudnya adalah akan. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, jika kalian hendak berdiri ila sholat, untuk sholat, fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai sikut. Wamsahu, dan usaplah. Nah, kalimatnya usaplah. Biruusikum, kepala kalian, wa arjulakum, dan basuh pula kaki kalian ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Nah, hadirin sekalian, kalau kita lihat tafsir Quran tafsir Quran, yaitu tafsir Jalalain, di sana juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kamu berdiri, maksudnya pada kalimat idza kuntum tadi, itu maksudnya jika kalian hendak berdiri. Itu hendak berdiri mengerjakan sholat, namun kemudian berhadas. Nah, begitu. Namun kemudian berhadas,
maka nyambunglah kepada fagsilu wujuhakum. Artinya jika berhadas tetapi akan sholat, maka basuhlah muka, wujuhakum wa aidiyakum, basuhlah muka dan tangan itu ilal marafiq sampai siku. Nah, ya. Nah, hadirin sekalian, artinya bahwa sikut itu adalah termasuk dalam hal sunnah. Jadi kalau kita membasuh, menurut ayat ini, kalau kita membasuh tangan sampai sikut itu, sikutnya pun juga terkena untuk dibasuh. Ya. Dan kemudian sapulah kepalamu. Nah, ini ada kalimat ba, biruusikum. Nah, ba ini menunjukkan arti melengketkan. Jadi lengketkanlah sapuanmu itu. Maksudnya kalau sapuan itu kan tanpa air, ya. Kalau membasuh pakai air. Nah, jadi lengketkanlah sapuanmu itu dengan tanpa mengalirkan air. Itu hanya basah, sebasah-basahnya tangan kita saja. Kemudian disapu ke kepala kita. Nah, hadirin sekalian, kemudian kalimat ba itu juga menurut Imam Syafi'i menunjukkan sebahagian. Karena itu kata Imam Syafi'i, kalimat wamsahu biruusikum, sapulah kepala kalian itu adalah menyapu dengan sebagian rambut saja. Jadi rambutnya ini kemudian disapu begini, gitu ya. Kalau menurut Imam Syafi'i dengan melihat kata ba yang menunjukkan sebagian tadi. Hadirin sekalian, kemudian ada wa arjulakum, dan kakimu. Nah, coba kita lihat ayatnya. Nah, ini ayatnya. Nah, di sini kalimatnya wamsahu basuhlah. Maksudnya sapulah. Kalau basuhlah itu kalimatnya fagsilu. Kalau fagsilu itu dan hendaklah kalian membasuh. Begitu ya, menyiram, begitu. Membasuh, menyiram. Wujuhakum, wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian sampai sikut. Tetapi kemudian kalimatnya di sini wamsahu dan wamsahu itu sapulah biruusikum, kepala kalian. Nah, Imam Syafi'i mengartikan ini dengan arti sebahagian. Nah, itu sebahagian. Jadi wamsahu dan sapulah biruusikum, sebagian kepala kalian. Nah, di sini kalimatnya wa arjula, mestinya wa arjuli. Nah, jadi di sini ada dua kelompok imam dari qiraatus sab'ah, itu membacanya ada wa arjula dan ada wa arjuli. Nah, kalau dibaca wa arjula itu menunjukkan objek tadi sekalian. Jadi makanya disambungkannya, kalau kata santri diatopkannya kepada fagsilu, karena bersifat objek tadi. Jadi kalimatnya begini asalnya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum. Nah, kemudian wa di sini nyambung ke sini, wagsilu, dan basuh pula arjulakum, kaki kalian. Kalau kemudian ininya menggunakan fathah, wa arjula. Dan ini yang masyhur dalam qiraah kita, dalam maksudnya yang Quran yang kita pakai ya. Tetapi ada juga imam yang membacanya wa arjulikum. Nah, kalau wa arjulikum harus sekalian itu diatopkan, disambungnya kepada biruusi. Nah, jadi biruusi wa arjuli, artinya bahwa kalimatnya nyambung dari sini, wamsahu dan usaplah biruusikum, kepala kalian, wa arjulikum, dan usap pula kaki kalian. Nah, jadi pengertiannya ada yang mengusap, ada yang membasuh. Nah, yang ini adalah jika dibaca wa arjulakum, artinya adalah
membasuh. Jika dibaca wa arjuli, maka artinya adalah mengusap hilal ka'bain sampai dua mata kaki. Nah, begitu. Jadi hadirin sekalian, ada dua qiraah dalam sab'ah itu, ada imam yang membaca wa arjula dan ada imam yang membaca wa arjuli. Nah, gitu. Baik hadirin sekalian, kalimatnya seperti itu, namun ini sayang tadi mengutip ayatnya tidak sempurna. Mestinya ada kelebihan dari ayat ini yang tadi dibacakan Pak Dwi tadi, itu sudah bagus membacanya. Ini hanya kemudian kita cukupkan dengan membaca satu ayat tadi. Nah, hadirin sekalian, itu diantaranya tafsir tentang Quran surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu tadi. Hadirin sekalian, sidang jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita lanjut, ini dari TV UPI kita tidak bisa mengaksesnya karena tengah mati lampu. Jadi sementara kita pakai Zoom aja dulu. Nah, insya Allah nanti kalau lampunya sudah nyala, itu TV UPI langsung gabung ke acara kita. Namun tentu saja nanti yang diuploadnya adalah dari awal, itu dari kita ini, dari Zoom ini nanti kita upload ke TV UPI. Karenanya kepada adik-adik mahasiswa yang jadi panitia, diharap nanti rekamannya itu diserahkan ke TV UPI supaya uploadannya sempurna. Nah, hadirin sekalian, kembali ke bahasan kita. Nah, coba kita lihat penjelasan ayat tersebut. Dalam ayat tadi, hadirin sekalian, itu tidak dikisahkan tentang berapa kali kita membasuh wajah, membasuh kaki, membasuh tangan. Tidak disebutkan 1 atau 2 kali. Tetapi kalau kita lihat pada hadis Bukhari yang tengah kita bahas, gitu, nanti tentu saja tidak sekarang, nanti akan kita jumpai pada bahasan berikutnya. Itu disebutkan cara berwudu itu 1 kali 1 kali. Nah, ada juga masih dalam hadis Bukhari, itu cara berwudu itu adalah 2 kali 2 kali. Namun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya lebih dari 3 kali. Jadi maksimal membasuh wajah, kaki dan tangan itu maksimal itu 3 kali. Nah, begitu. Nah, itu hadirin sekalian cara membasuhnya. Kemudian hadirin sekalian, hamba Allah yang Allah muliakan, kalimat wudu itu berasal dari kata wadoa. Nah, dari kata al-wadoa. Ini kalimat al-wudu itu berasal dari kata al-wadoa. Artinya baik. Nah, kalau kemudian ada kata dalam bahasa Arab wajhun wadiun, itu artinya wajah yang baik, wajah yang cerah. Nah, itu pantas kemudian dalam beberapa keterangan hadirin sekalian bahwa orang yang berwudu itu wajahnya cerah, begitu. Karena arti wudu itu sendiri secara bahasa adalah baik. Nah, hadirin sekalian, dalam ayat tadi ada perintah membasuh muka, ada perintah membasuh tangan sampai sikut, ada perintah membasuh kaki tadi, gitu ya. Nah, ada perintah kemudian menyapu kepala tadi, begitu. Nah, karena itu sifatnya perintah, maka artinya membasuh atau menyapu kepala tadi adalah sesuatu yang wajib. Nah, kemudian persoalannya seringkali kita temui di tempat wudu ya. Coba kalau kita perhatikan ya, beragam orang membasuhnya itu.
memang membasuh muka, tapi tidak sempurna membasuh mukanya. Mestinya kita tahu batasan wajah itu apa. Batasan wajah itu hadirin sekalian adalah telinga hingga telinga, itu wajah. Kemudian pangkal kening hingga bagian paling bawah dagu, itu wajah. Nah, jadi cara membasuhnya itu memang haruslah, mohon maaf nih, dibuka dulu nih kopiahnya supaya terlihat. Jadi ketika kita membasuh itu hadirin sekalian, jadi sempurna muka itu, membasuh muka itu. Jadi batasan muka itu telinga ke telinga, kemudian kening ke bawah dagu. Nah, jadi cara membasuhnya memang begini. Air itu kita percikan seluruhnya ke muka kita, baru kemudian diputar. Nah, diputar sampai telinga. Nah, seperti itu hadirin sekalian. Jadi air diambil dari keran atau dari ember, kita percikan dulu ke muka, kemudian meratakannya begini, kemudian langsung ke atas kening, diputar sampai ke telinga, kemudian diluruskan. Nah, dua ibu jari kita masuk ke sini. Nah, begitu. Coba perhatikan hadirin sekalian. Karena ini nah, seperti itu hadirin sekalian cara membasuhnya. Karena yang dimaksud dengan wajah itu kan adalah definisinya adalah telinga hingga telinga. Kemudian pangkal kening yang berbatasan dengan rambut sampai kemudian bagian bawah dagu. Nah, itu adalah wajah. Jadi cara membasuhnya seperti itu. Nah, ini adalah hal yang harus kita kerjakan gitu. Tapi kalau kita lihat di masjid misal, coba kita lihat beragam, ya, beragam begitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki begitu. Hadirin sekalian, coba kita lihat poin ketiga, poin keempat. Nah, dalam membasuhkan hadirin sekalian, kalimatnya disebut hingga marofik, yang artinya sikut. Ini menunjukkan bahwa tanpa kata marofik, arti tangan itu adalah pergelangan. Nah, itu, gitu ya. Nah, itu kan jadi wamsah kalimatnya tadi fagsilu wujuhakum. Coba kita lihat. Nah, ini kalimat ini dari sekalian. Nah, ini nih. Nah, kalimat ini yang ini maksudnya. Ini kalimat ini. Nah, kalimat ini fagsilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq. Nah, jadi basuhlah wajah kalian dan tangan kalian, ini tangan ilal marafiq sampai sikut. Nah, jadi kalau tidak ada kata marafiq, artinya tangan itu ya tangan ini, pergelangan ini. Hanya karena persoalan ada marafiq, sikut, maka yang dibasuh itu adalah dari sini ke sini, ke sikut. Begitu diantaranya. Nah, itu definisinya persoalan membasuh tangan sampai sikut tadi. Nah, ini penting sekali definisi ini, karena kalau kita bertayamum,
Nah, ini kalau kita bertayamum, itu kalau tanpa marofik, tanpa kalimat sikut, artinya tangannya saja. Oleh karena itu, kalau kita lihat Quran Surat An-Nisa 43, misal. Nah, sayang ini hadirin sekalian belum tertulis ya. Quran Surat An-Nisa ayat 43-nya. Nah, tetapi kalau coba kita lihat di mushaf dalam Al-Quran, nah di sana tidak ada marofik. Quran Surat An-Nisa ayat 43 itu tidak ada kata marofik. Makanya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 itu tentang tayamum tadi, itu dikatakan sapulah mukamu dan tanganmu. Nah, jadi dalam tayamum itu kalimat tangan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang tanpa kata marofik itu, maka tayamum itu adalah sampai siku, sampai pergelangan. Jadi ketika mau tayamum itu, cara tayamum itu kita dua tangan kita pukulkan, sedikit kita pukulkan agak keras sedikit ke tangan bagian yang ada debunya, gitu. Dalam hadis malah dikatakan saat pukulkan ke pahanya, ke pakaiannya, gitu. Nah, setelah dipukulkan, kemudian ditiupkan dulu. Setelah itu baru diusapkan begini. Nah, begitu. Nah, itu ke muka. Nah, usap mukanya. Nah, itu tayamum. Nah, jadi itu adalah caranya adalah pertama ditiup dulu, barangkali terlampau tebal tanah yang menempel ke tangan kita, dipukulkan sedikit, setelah itu baru tangan. Nah, caranya begini, Rizan. Nah, tiupkan. Nah, caranya begini. Nah, coba lihat. Nah, itu jadi punggungnya saja yang diusap. Nah, ini yang ini kan lagi. Nah, itu kemudian, nah di punggungnya saja. Nah, begitu. Nah, setelah itu tidak tadi membasuh mengenainya. Nah, begitu. Nah, ini jadi tayamum kita itu tidak seluruhnya ke sini ikut. Begitu. Jadi tidak begini. Nah, tidak begini. Tetapi hanya sebatas pergelangan tangan saja yang disapunya. Karena tidak ada kata marofik. Nah, jadi dalam ayat ini, wamsahu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofik. Nah, kalau aydiyakum ilal marofik artinya sampai sikut. Tapi kalau marofik tanpa sikut artinya tangan saja, artinya pergelangan saja. Nah, itulah kalau dalam Quran Surat An-Nisa 43 itu tidak ada kata marofik, maka cara bertayamum seperti yang digambarkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 itu tidak sampai sikut, tapi per saja. Cerita tentang ayat, menjelaskan ayat tadi. Nah, kepala tidak wajib dibasuh, tetap usap saja. Mengusap, bukan membasuh. Jadi dia tidak di atas dibasuh saja. Nah, adapun kaki harus dibasuh. So kalimatnya
fagsilu itu membasuh, kalau wamsahu diusap. Nah, coba kita kembali lagi hadirin sekalian ke ayat tadi nih. Di sini ada ayatnya. Nah, ada dua kata yang berbeda nih hadirin sekalian. Ada fagsilu itu artinya membasuh, mengguyur lah kalau bahasa kita. Kemudian ada wamsahu, artinya mengusap. Begitu, kepala saja yang diusap, tidak dibasuh. Nah, demikian sekalian. Nah, ini tidak wajib dibasuh, tetapi hanya diusap saja. Kemudian kaki yang harus dibasuh itu ada dua qiraat seperti yang tadi saya sampaikan sekalian. Nah, ada yang wa arjulakum. Nah, itu kenapa dibaca la dengan fathah? Itu menunjuk objek. Artinya yang artinya disambung. Nah, pada kata fagsilu, maka basuhlah, guyurlah oleh kalian itu wujuha. Nah, ini kita lihat kalimat wujuha dan arjula. Nah, ini ya, ada wujuha dan ada arjula. Artinya begitu. Nah, kalau dibaca arjuli, ini kalau seumpama dibaca arjuli, itu berarti nyambungnya ke biru usi. Kalau biru usi, nyambungnya ke sini, kepada kalimat wamsahu. Tahu itu apakah dua-duanya kalau dalam jadi jangan diprotes ya, subhanallah gitu. Enggak, memang ada dua dalam qiraah sab'ah itu ada dua baca lakum tadi. Nah, Imam Nafi ini memang sedikit ada perbedaan pendapat dalam hal ini, begitu. Namun kalau kita lihat kepada sunnah nabawiyah, ya, nah itu Rasulullah mencontohkan, karena Rasul pun juga seringkali mengusap kakinya, tetapi dalam kondisi ketika Rasul memakai khauf itu sepatu dari kulit. Nah, sepatu dari kulit, jadi sepatunya tidak dibuka, diusap saja. Jadi tangannya sudah dicelupkan ke air, kemudian diusapkan ke kaki yang ada khaufnya. Khauf itu sepatu dari kulit, gitu. Nah, itu diusap, tidak diguyur, begitu. Nah, sementara kalau tidak pakai sepatu, ya tentu saja diguyur atau dibasuh kakinya, begitu. Nah, jadi dua qiraah ini bisa kita kompromikan hadirin sekalian. Nah, kita boleh membaca wamsahu biru usikum wa arjulikum kalau kondisi kita memakai sepatu. Nah, di atasnya sepatu di apa yang diusap atasnya, bukan bawahnya, atasnya diusap.
begitu. Nah, tetapi dibaca wa arjulakum kalau kemudian kita tanpa sepatu, wudunya tanpa sepatu, maka dibasuh kaki kita sampai 2 mata kaki. Itu titik temunya di sana. Hanya pesannya buat kita hadirin sekalian. Jadi kalau kita lagi makmum nih ya, kemudian imam membaca ayat ini, tapi tiba-tiba membacanya wamsahu biuruusikum wa arjulikum. Nah, itu jangan protes. Artinya dia membaca qiraah yang di qiraahnya Ibnu Katsir gitu ya. Nah, mushaf membaca. Nah, itu hadirin sekalian dimanapun Anda berada, dari mahasiswa, kemudian Bapak, Ibu dosen dan karyawan yang Allah muliakan, kemudian juga para nah, jadi di sini jangan lekas kita protes kalau ada imam yang membaca gitu. Itu artinya ada memang yang membaca gitu. Nah, hadirin sekalian, baik kita sekarang itu tafsir daripada surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu tadi. Nah, gitu. Coba kita masuk kepada hadisnya. Nah, Imam Bukhari dalam bab wudu ini dia menuliskan sebuah hadis, yaitu hadis nomor 135. Coba kita baca. Nah, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Ishaq bin Ibrahim Al-Handali. Nah, jadi Imam Bukhari itu kembali hadis sekalian adalah lebih tepat bukan sebagai rawi. Makanya lebih tepatnya bukan hadis riwayat Bukhari, tetapi hadis yang dikeluarkan, yang dinukil, yang dimunculkan, begitu. Nah, oleh Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu adalah Bukhari, bukan rawi, lebih tepatnya begitu. Nah, sebab rawi itu mestinya jumpa beliau, ya, jumpa kita. Jadi tidak boleh terputus. Kalau terputus ya doi hadisnya, begitu. Nah, jadi hadatsana telah menceritakan kepada kami. Kami di sini siapa hadisnya? Kami di sini adalah Imam Bukhari. Nah, jadi Imam Bukhari mempertanggungjawabkan tulisannya, yaitu menulis hadis ini. Dia katakan hadis ini kalau bahasa kitanya diceritakan oleh guru saya, yakni Ishaq bin Ibrahim Al-Handali. Nah, itu kata Imam Bukhari. Qala, lantas berkata, siapa yang berkata? Nah, kalau merujuk mesti kepada yang dekat. Kata itu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali. Kenapa dia berkata juga? Dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari, muridnya. Maka ia berkata, akhbarona, telah mengabarkan kepada kami siapa? Abdul Razak. Nah, betul. Ya, jadi Abdul Razak seperti ini adalah gurunya dari Ishaq bin Ibrahim Al-Handali. Qala, siapa yang berkata? Ya, Abdul Razak akhbarona, telah kepada kami. Di sini siapa? Kami di sini ya tadi Abdul mengabarkan kepada kami siapa? Makmurnya gurunya. Kemudian Imam Ma'mar mendapatkan hadis ini dari bin Munbah. Nah, annahu bahwa Hammam bin Munabah tadi sami'a, telah mendengar Abu Hurairah yaqul, dia berkata. Apa katanya?
Qala berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikah ini maksudnya Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah SAW. Nah ini hadisnya, yang ini hadis kalian. Nah hadisnya kita coba beli arsir ya. Nah ini hadisnya ini. Nah ini hadisnya nih. Nah ini hadisnya. Jadi matannya, materi hadisnya. Nah, jadi hadirin sekalian, kata Rasulullah bersabda begini, la tuqbalu, tidak akan diterima. Apa yang tidak akan diterima? Sholatun, sholat, ini sholat. Sholatuman, sholat orang yang ahdasa, berhadas. Hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Nah, itu kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, la tuqbalu, tidak akan diterima sholatuman, sholatnya orang yang ahdasa, berhadas. Hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Nah, itu perkataan nabinya sampai sana. Qala rajulun, berkata seseorang, min Hadramaut, dari Hadramaut. Nah, maksudnya bertanya, mal hadatu, apa itu hadat? Ya Abu Hurairah, wa ya Abu Hurairah. Kemudian qala, Abu Hurairah menjawab, hadat itulah usaun, kentut yang berbunyi, au durotun, atau kentut yang tidak berbunyi. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, jadi ini adalah terjemahan hadisnya. Nah, begitu ya. Jadi dengan tidak bosan-bosannya, karena mungkin di antara hadirin sekalian, di antara adik-adik mahasiswa, bapak ibu dosen, karyawan baik di UPI ataupun tempat lain, demikian juga sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, itu yang baru bergabung, ini saya ingatkan kembali bahwa dalam belajar dalam kajian hadis ini kita menemukan ada rawi dan ada sanad. Rawi itu yang meriwayatkan, alurnya dari Rasulullah ke Imam Bukhari. Nah ini rawi. Ini rawi ini. Rawi pertama Abu Hurairah. Gitu, Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah didengar perkataannya oleh Hamam bin Munabah. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan kepada Hamam bin Munabah. Hamam bin Munabah meriwayatkan kepada Ma'mar. Ma'mar meriwayatkan kepada Abdul Razak. Abdul Razak meriwayatkan kepada Ishaq bin Ibrahim. Nah, Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari kemudian menuliskannya. Nah, ketika Imam Bukhari menuliskannya, hadirin sekalian, beliau menyandarkan tulisannya, mereferensikan tulisannya itu kepada gurunya, bahwa gurunya itulah yang mengabarkan hadis itu kepadanya sampai dia menuliskannya. Siapa gurunya? Yaitu Ishaq bin Ibrahim. Ternyata Ishaq bin Ibrahim itu, hadirin sekalian, nah makanya dia mensanadkan berita itu dari Abdul Razak. Abdul Razak juga punya guru, maka dia sandarkan kepada gurunya itu Ma'mar. Ma'mar juga menyandarkan kepada Hamam bin Munabah. Hamam menyandarkan kepada sahabat yang dia jumpai, yaitu Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah lah yang kemudian bersentuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kita belajar hadis sekalian, kita sebelum kita jumpa dengan matan hadis, maka kita jumpa dulu dengan rawi al-Qur'an. Nah, berbeda dengan kita belajar Al-Qur'an. Kalau belajar Al-Qur'an, kajian Al-Qur'an, kita langsung kepada teks. Tidak ditemui rawi dan sanad. Nah, ini kenapa? Ya, karena hadirin sekalian, Al-Qur'an itu ketika turun
dari Allah kepada Rasulullah itu langsung dituliskan. Maka dituliskan di berbagai media. Maka media-media itulah yang kemudian menjadi saksi bisu akan otentisitas Al-Quran. Mengenai hadis, Rasulullah melarang dengan keras menuliskannya, tetapi Rasulullah memerintahkan untuk dihafal. Perkataan Nabi itu, hadis itu dihafal dan diriwayatkan secara lisan dari penghafal satu ke penghafal berikutnya. Makanya dengan demikian, para penghafal itulah yang mendisaksi otentisitas tidaknya hadis. Nah itu hadis kalian. Baik, hadirin sekalian, kita masuk pada penjelasan hadisnya. Nah ini di hadisnya. Nah, hadirin sekalian, dalam hadis kalimatnya khusus kepada orang yang hadas. Jadi la tuqbalu sholatuman. Nah, jadi la tuqbalu tidak akan diterima. Apa yang tidak akan diterima? Sholatuman, sholatnya orang ahdata yang hadas. Nah, sholat orang yang hadas. Nah, pertanyaannya apakah hadas besar atau hadas kecil? Begitu kan? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab dengan bunyi hadis yang secara umum dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, Rasulullah bersabda, ini layak balullahu. Nah, layak balullahu, Allah tidak akan menerima sholatan, sholat bighairi tuhurin, kalau dia tidak suci. Nah, jadi hadis ini mencakup semua hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Begitu. Nah, jadi orang yang berhadas, entah dia hadas kecil seperti kentut, ya, atau buang air besar, setelah buang air besar, itu harus berwudu dulu, menghilangkannya. Nah, baru hadas besar pun juga harus dengan wudu. Hadas besar seperti junub dan lain sebagainya, maka menghilangkannya dengan wudu tadi. Nah, begitu. Nah, jadi terjawab sudah, hadirin sekalian kan. Jadi ini kan katanya hadis ini hanya terkait dengan hadas kecil, enggak. Termasuk hadas besar sekalipun juga harus dengan wudu. Nah, terbukti ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang di sini Rasulullah bersabda, layak balullahu sholatan bighairi tuhur. Jadi Allah tidak menerima sholatnya kalau dia tidak suci. Nah, baik suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hadis kalian, kalimat layuk baru, kalimat tidak diterima, itu ada dua arti. Kalimat tidak terima itu mungkin artinya tertolak, berpahala. Nah, begitu. Jadi saya ulangi, hadirin sekalian, kalimat layak balu, tidak layak balullahu, Allah tidak menerima. Kalimat tidak menerima itu dua pengertian. Ada pengertian tertolak, ada pengertian hilang pahalanya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, tentu saja layak balullahu sholatan bighairi tuhur, tidak diterima sholatnya orang yang tidak suci. Nah, kalimat tidak diterima artinya tertolak. Sebab dia merupakan syarat. Syarat. Tuhur atau suci itu harus syarat. Merupakan syarat kalau sholat. Kalau dia mau sholat. Jadi kalau dia tidak berwudu dulu, ya, tidak menghilangkan hadasnya, kemudian tiba-tiba dia sholat, sebaik apapun sholatnya, sehusu apapun sholatnya, maka tidak diterima, gitu. Karena kalimat layak balu sini adalah tidak tertolak, karena berupa syarat. Tetapi persoalannya kalau suatu ibadah itu kita sudah sempurna syarat-syaratnya, kita
syarat-syaratnya kita lakukan sudah sempurna, tetapi hanya karena persoalan misal hati kita yang tidak mengikuti gerakan sholat kita. Saum misalnya, saumnya syaratnya kita lakukan, kita penuhi. Ada saum itu kita niat dulu, kemudian kita sahur dulu, gitu. Tetapi proses saumnya itu kalimat layak balu itu artinya bukan tertolak, tetapi tidak ada tahapnya. Nah, umpamanya ada hadis Muslim. Nah, saya ini mohon maaf tidak belum kita berikan tapi Allah kita bacakan. Nah, man kata Rasulullah, man siapa orang apa yang melakukan yang melaksanakan maksudnya mendatangi man siapa orang yang mendatangi arofan tukang ramal. Nah, arofan itu tukang ramal. Siapa orang yang mendatangi tukang ramal, fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepadanya an syai'in, tentang segala sesuatu, maka lam tuqbal lahu, maka tidak diterima lahu orang itu, yaitu sholatnya arba'ina selama 40 malam. Nah, jadi hadis kalian, ini ada hadis Nabi, man ata arafah, siapa orang yang mendatangi dukun, mendatangi peramal, lantas dia bertanya kepada dukun itu tentang ini dan itu, maka orang yang mendatangi peramal tadi tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Tidak peduli apakah sholatnya itu bagus, tidak peduli apa sholatnya itu khusyuk, tidak peduli apa dia itu sempurna wudunya, tidak peduli itu. Nah, kalimat tidak diterima pada hadis ini artinya pahalanya tidak ada. Begitu. Ya, mungkin dia sholatnya bagus, sholatnya khusyuk. Mungkin dia itu wudunya juga sempurna, tetapi bukan persoalan wudunya yang sempurna dan sebagainya. Sholatnya mungkin sah, tetapi pahalanya tidak ada. Itu yang disebut dengan lam tuqbal, kalimat tidak diterima tadi. Nah, jadi tidak diterima itu pengertiannya ada tertolak dan ada pengertian tidak ada pahalanya. Jadi orang yang mendatangi dukun tadi, sholatnya, apabila dilaksanakan dengan baik, sholatnya wudunya sempurna, tidak ada cacat, sholatnya juga bagus, gerakannya bagus, bahkan bacaannya fasih, begitu. Dia menjadi imam, begitu. Tetapi karena persoalan mendatangi dukun, maka pahalanya tidak ada. Sholatnya mungkin hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, begitu. Nah, itu kalimat layak balu tadi. Nah, itu saja bahasan kita hari ini, hadirin sekalian. Ini sudah mau jam kita membahasnya. Ya, barangkali ada hal yang akan kita bicarakan, ada silaturahmi baik dari Bapak Ibu, dosen, karyawan, kemudian juga atau sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada. Tentu saja adik-adik mahasiswa yang seluruhnya hadirin sekalian yang Allah muliakan, barangkali ada silaturahmi. Dan itu diserahkan dulu silakan ke siapa Paul tadi ya silakan. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan pada Pak Elan atas materinya. Kita lanjut kepada pertanyaan. Untuk para jemaah bisa bertanya melalui chat dengan tulisan atau langsung menggunakan fitur raise hand. Baik. Alhamdulillah, udah masuk satu pertanyaan. Silakan. Ya, kepada
Saudara Novel. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, alhamdulillah. Bagus sekali tadi pemaparan Bapak tentang tayamum dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya, jadi tadi kan kata Bapak bahwa orang yang mendatangi dukun seperti itu lalu bertanya, salatnya itu kan tidak diterima gitu. Dan saya juga pernah membaca, dan saya tidak tahu itu hadisnya sahih atau dhaif gitu, bahwa orang yang meminum khamar pun satu tetesnya itu 40 hari tidak diterima. Nah, lantas saya menjadi bertanya itu penasaran karena banyak gitu di masyarakat bahwa mereka yang memang sudah meminum khamar ataupun seperti mendatangi dukun dan lain sebagainya, mereka jadi putus asa gitu, jadi tidak sholat karena ya untuk apa sih gitu, karena sholat aja gak diterima kok gitu meskipun saya sholat karena saya udah mabuk misalnya, atau makan uang yang haram dari hasil judi misalnya kan tertolak juga gitu. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana gitu Pak? Orang-orang yang putus asa karena memang ancaman-ancaman yang memang tidak akan diterima salatnya dan lain-lain gitu. Karena mungkin mereka berpikir terlampau lama 40 hari sedangkan dia udah minum berapa botol dan lain sebagainya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, terkait tadi tayamum atau bersuci atau wudhu gitu Pak. Saya melihat juga di masyarakat bahwa kan ada yang kerja itu seperti kuli bangunan Pak, atau kerja di bengkel gitu yang memang mereka itu kotor gitu Pak, badannya itu kadang penuh oli, tanah dan lain sebagainya gitu. Mereka kalaupun misalnya sholat gitu Pak, untuk bersih itu misalnya tukang ngecat gitu Pak harus bawa thinner dulu dan lain sebagainya, ribet gitu mereka gitu. Jadi mereka kebanyakannya yang saya lihat seperti kuli gitu menunda-nunda sholat gitu, nunggu mereka beres dulu kerjanya lalu benar-benar bersih gitu, malah sampai ada yang sholat yang ditinggalkan oleh mereka gitu. Nah, untuk itu seperti apa gitu Pak, karena mereka kan kotor gitu, untuk wudhu juga masih kelihatan gitu bekas oli dan lain sebagainya gitu Pak. Ya mungkin sekian Pak pertanyaannya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Oji ya. Nah, baik, ini pertanyaan bagus dari Novel tentang yang pertama, sekalian. Jadi kalimat tidak diterima itu ada dua pengertian. Ada tertolak, ada tidak punya pahala. Gitu. Nah, orang yang mendatangi dukun, orang yang minum minuman keras, tetapi sholatnya bagus, artinya memenuhi batas-batas minimal, paling tidak wudhunya bagus, gitu ya. Kemudian sholatnya apalagi gerakannya bagus, itu sholatnya sah, hanya tidak berpahala. Nah, kalimat tertolak di sini tidak berpahala gara-gara dia mendatangi dukun atau minum-minum khamar tadi. Hanya tentu saja selama dia tidak sadar, selama dia tidak sadar, selama dia tidak tobat, itu kalimatnya. Jadi kalau kata teman-teman kita itu STMJ ya, STMJ itu STMJ sholat terus maksiat jalan, begitu maksudnya. Nah, yang seperti itu yang dimaksud. Tetapi kalau dia sudah sadar dan segera bertaubat, maka tentu saja ancaman itu tidak berlaku. Karena Allah itu Maha Ghafurur Rahim, Maha menerima taubat, Maha welas asih, begitu. Jadi hadirin sekalian, tentu saja bagi mereka yang bertobat, tentu saja kebaikannya akan menghapus keburukannya. Begitu. Kebaikannya akan menghapus keburukannya. Jadi artinya hadis ini
tidak berlaku bagi mereka yang tobat. Gitu. Tidak berlaku bagi mereka yang bertobat dan sadar itu akan kesalahannya tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah hulu bangunan tadi, hadirin sekalian, tentu saja ayatnya kan ittaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwanya kita kepada Allah itu sebatas yang kita mampu. Artinya kalau memang membasuh oli itu tidak segera atau lama selesainya, dalam arti ini tidak cukup dengan sabun apa gitu ya. Nah, ya semampu kita, ya itu juga sudah bisa. Karena pahala itu adanya pada usaha, bukan pada hasil. Gitu. Jadi pada mereka yang kuli bangunan, misal ada oli atau yang kerja di bengkel, nah kita berwudu, dia berwudu. Tapi dalam wudunya itu karena oli tadi yang nempel itu tidak bisa segera terbasuh karena walaupun pakai sabun bisa, ya itu kan di luar kemampuan kita. Apa yang berada di luar kemampuan itu terkecualikan, begitu. Jadi dengan demikian tidak mengapa. Ya kalau ada hal-hal yang memang itu tidak bisa kita berikan. Misal seperti ini, misal ada preman yang bertato dan lain sebagainya. Nah, tetapi dia sadar, tentu saja tidak patut dia menganiaya diri dengan mensetrika bagian-bagian yang bertatonya itu kan katanya untuk menghilangkan tatoannya itu dengan setrika, gitu kan? Nah kalau dengan setrika itu kan persoalannya menganiaya diri, begitu. Nah sepanjang dia betul-betul bertobat kepada Allah, sepanjang dia betul-betul menginginkan ridho Allah, maka berwudulah sebatas yang dia mampu. Nah, itu insya Allah di samping bisa memenuhi syarat sholat, juga tentu saja mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas itu. Jadi Allah menerima kesungguhan hatinya, gitu. Itu diantaranya. Baik. Terima kasih, Naufal. Nah, silakan, Toji. Terima kasih banyak jawabannya, Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini ada satu pertanyaan masuk dari saudari Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak. Izin bertanya terkait wudhu. Mohon maaf apabila sebelumnya sudah diterangkan. Kita sehari-hari kita hanya melakukan rukun wudhu, tetapi dengan sunnah-sunnahnya. Nah, ketika kita melakukan sunnah wudhu, tetapi tidak sempurna, apakah itu tidak apa-apa? Atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ulangi, Toji, pertanyaannya. Jadi, ketika kita melakukan sunnah wudhu, tetapi tidak sempurna, apakah itu tidak apa-apa atau bagaimana Pak? Ya, baik. Bagus pertanyaan dari Sinta. Nah, jadi yang penting itu kita tidak boleh mencukupkan diri dari pengetahuan yang saat itu kita miliki. Seandainya pengetahuan yang saat itu kita miliki belum sempurna, sehingga wudhu kita pun juga tidak sempurna, tentu tidak mengapa. Nah, yang penting kita terus mempelajari ilmu untuk supaya semua aktivitas kita dari ibadah ini semakin sempurna. Jadi apa yang terjadi di belakang hari kita karena ketidaktahuan kita, tentu bukan persoalan bagi Allah untuk menurunkan pahalanya buat kita. Nah, jadi ukuran Allah adalah kesungguhan, keikhlasan, kesungguhan. Soal ilmu tentu setiap kita terbatas. Nah, tetapi yang penting bahwa kita terus membuka keran itu agar kemudian ilmu itu
terus kita dapatkan. Nah, oleh karena itu kan pada bahasan kemarin tentang kita berilmu, ya, kan ada dua kelompok yang tidak akan mendapat ilmu. Pertama, tadi orang yang malu, kedua orang yang sombong. Nah, orang yang malu apa? Malu bertanya atau malu menjawab, begitu. Malu bertanya, ya karena minder, karena lain-lain, nah tidak akan dapat ilmu. Atau malu menjawab. Dalam sebuah majlis taklim, Rasulullah meminta siapa yang tahu tentang itu dan ini. Nah, sahabat itu malu-malu menjawab. Tentu orang yang seperti ini tidak akan dapat ilmu. Kalaulah dia menjawab, tentu guru kita ini akan sangat memberikan apresiasinya kepada kita, begitu. Nah, karena itu jangan malu untuk bertanya, jangan malu juga untuk menjawab kalau diminta, begitu. Nah, soal salah sepanjang itu adalah majlis taklim, bisa ada guru kita yang meluruskan, begitu. Nah, atau orang yang tidak akan mendapatkan ilmu itu orang yang sombong, merasa diri berkecukupan, sehingga wah itu kan murid saya tuh. Nah, misal ya, murid saya tuh malas lah mendengarkan murid bicara. Atau masalah senior dan junior. Nah, ini orang-orang sombong ini insya Allah tidak mendapatkan ilmu. Kita berlindung dari dua hal itu agar kita mendapatkan ilmu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan singkat tadi, terhadap apa yang sudah terjadi di belakang hari kita, kalau itu sebuah keterbatasan, Allah akan tetap memberikan pahalanya. Maka sepanjang kita ikhlas melaksanakannya, dan tentu saja sepanjang kita tidak mencukupkan diri sebatas yang kita miliki dari pengetahuannya. Nah, kita terus untuk kita terus mencari ilmu yang dengannya semakin sempurna amaliyah ibadah kita. Baik, demikian kalau di. Ada satu pertanyaan yang masuk lagi. Dari saudari Afifah. Assalamualaikum, ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perempuan yang sedang melakukan safar dan ingin sholat di masjid, dan di masjid tersebut hanya ada tempat wudhu terbuka. Apakah cara berwudhunya cukup membasuh pakaiannya saja agar auratnya tetap terjaga? Terima kasih. Ya, baik. Ini bagus sekali ya, akhwatul kiram ya, putri adik putri. Jadi menjaga aurat itu sungguh merupakan kewajiban yang tidak boleh terelakkan bagi putri ya. Nah, bagi putra juga sama, hanya beda sisi saja ya. Nah, terkait dengan jilbab tadi, nah tentu saja berwudunya pertama diusahakan dulu, tentu saja kalau tidak ada tempat yang aman, kalau masjid itu tidak ada tempat wudunya hanya satu, itu hanya untuk laki-laki saja, dan itu pun juga tidak ada tempat, tidak ada artinya, jadi laki-laki itu wudu terus datang terus, jadi tidak ada kesempatan untuk perempuan berwudu. Nah, kita definisikan tempat itu tidak aman bagi perempuan, begitu. Tidak aman bagi perempuan tempat itu, karena tempat wudunya tadi tidak aman. Karena itu sebaiknya bagi adik putri kalau melihat tempatnya seperti itu, maka sebaiknya sholatnya bisa diakhirkan. Begitu, bisa diakhirkan. Ya, sholatnya bisa diakhirkan. Kalau dalam safar, kalau dalam safar yang memenuhi syarat-syarat jama' dan qasar, jadi jama' dan diqasar. Begitu. Itu lebih bagus sambil nyari tempat yang aman, masjid yang aman. Kalau masjid Al-Furqan dan masjid-masjid lain sungguh sangat aman. Begitu ya, sangat aman bagi putri. Nah, jadi kalau di sebuah perjalanan kita tidak menemukan tempat yang aman,
ya kita akhirkan atau kita takdim, kan ada takhir, ada takdim. Ya, ada diakhirkan, ada yang diawalkan sholatnya. Maksudnya kalau duhur dengan kita sholat duhur dengan asar, atau kemudian kita tarik ke asar sholat duhurnya. Nah, jadi kalimat safar itu sudah menunjukkan kebolehan untuk menjaga sholat. Nah, jadi inilah sungguh merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena agama itu mudah, tidak sulit. Nah, jadi adik-adik putri khususnya kalau menemukan masjid yang tidak aman dalam pengertian seperti tadi, ya lebih baik tidak memilih salat di sana. Carilah masjid lain atau diakhirkan. Atau kalau misal memang tidak ada tempat lain yang aman, ya tidak ada tempat lain yang aman, ya sholatlah di kendaraan. Begitu, sholatlah di kendaraan, begitu, dengan bertayamum, begitu. Kecuali kalau masjid tadi bisa kita siasati, misal masjidnya lagi kosong, ya tidak ada jamaah, sedikit jamaah laki-laki, dan kita lihat aman dengan saling menjaga, ya dengan saling menjaga, misal kita wudhu, itu pun juga karena di tempat laki-lakinya sesuatu yang rentan kan, nah, tentu saja membasuh mengusap kepalanya juga hanya ketumnya saja, kalau begitu ya. Itu kemudian kaos kakinya juga diusap saja, kan begitu. Ya. Tetapi kan safar itu juga menunjukkan kebolehan tayamum. Jadi kalau kita safar, jadi yang membolehkan tayamum itu pertama tidak ada air, kedua kita safar, itu boleh kita tayamum. Begitu. Jadi kita ingat yang membolehkan tayamum itu dua keadaan. Pertama keadaan tidak ada air, kedua kita safar. Nah, gitu. Jadi boleh saja kita tayamum. Gitu. Sholat di mobil atau di tempat lain yang aman. Begitu, posisi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ya. Tampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir Bapak. Ya, alhamdulillah. Karena waktunya sudah habis. Ya. Nah, Ini jadi ya bagi mereka, karena ini TPUP-nya lagi mati lampu, nggak tahu sudah bergabung belumnya. TPUP-nya lagi mati lampu. Nah, kita bisa mengulang siaran ini, insya Allah di uploadannya. Ya, jadi silakan Pak Waji untuk Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Bapak dan kepada para jamaah yang telah menghadiri kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan mulia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.